Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dwi Anggraini atau biasa dipanggil Bu Rizka. Saya dari SMK Muhammadiyah 3 Gresik dan mengajar mata pelajaran IPAS. Nah, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar IPAS yaitu menyenangkan dan asyik. Kita akan belajar tentang topik yang satu ini yang sering terjadi di sekitar kita. Bu, topik apa ya yang kita akan pelajari? Yaitu mengenai topik mitigasi bencana kebakaran. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Di sini saya menyajikan 6 buah gambar. Nah, gambar pertama dan kedua merupakan kebakaran yang berada di sekitar kita, yaitu di rumah dan di sekolah. Dua kebakaran ini penyebabnya karena adanya korsleting arus listrik. Nah, untuk yang ketiga yaitu kebakaran yang terjadi di Pertamina Balongan, kilang minyak Pertamina Balongan. Penyebab kebakaran ini yaitu karena adanya segitiga api yang berasal dari udara sehingga menyebabkan tangki itu bocor dan menyebabkan kebakaran. Untuk yang keempat yaitu kebakaran yang ada di SPBU. Di sini karena adanya korsleting arus listrik juga. Untuk kebakaran yang selanjutnya yaitu kebakaran yang ada di hutan karena ini adanya segitiga api yang berasal dari udara juga, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu bencana kebakaran yang ada di Tunjungan Plaza Surabaya yang terjadi pada sebulan yang lalu karena adanya korsleting arus listrik di salah satu bagian mall. Nah, maka dari itu, apa yang harus kita pelajari pada hari ini? Apa sih mitigasi bencana kebakaran? Kemudian apa saja penyebabnya? Konsep IPA apa saja? Dampaknya dan cara menanggulanginya. Nah, mitigasi sendiri yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Tujuannya mengurangi resiko cedera dan korban jiwa, mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi, meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya sadar bencana. Maka dari itu mitigasi bencana kebakaran ini sangat diperlukan karena sangat sering terjadi di sekitar kita, apalagi saat ini kita sudah memasuki musim kemarau. Nah, penyebab kebakaran sendiri seperti yang sudah saya jelaskan di pertama tadi, yaitu karena adanya korsleting arus listrik. Nah, sebenarnya apa sih korsleting arus listrik itu? Mari kita simak. Nah, korsleting arus listrik sendiri yaitu suatu hubungan dengan tahanan listrik yang sangat kecil mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar. Dan bila tidak ditangani dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran. Nah, penyebabnya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, pemasangan kabel yang tidak benar, kemudian kabel yang dibiarkan semerawut, dan yang ketiga yaitu kabel yang dicolok di sumber arus dan kemudian akan terjadi overheat atau pemanasan yang sangat besar tegangannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang konsep keipaan dalam bencana kebakaran. Nah, api sendiri merupakan suatu reaksi kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Pembakaran sendiri tanpa adanya api sudah tidak mungkin ya, teman-teman. Jadi, api sendiri merupakan proses oksidasi yang cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Nah, atau yang biasa disebut segitiga api. Bu, segitiga api itu apa? Segitiga api yaitu digambarkan seperti gambar berikut, yaitu digambarkan sebagai segitiga sama sisi yang menunjukkan bahwa ada 3 unsur. Apa saja? Yaitu ada oksigen, sumber panas, dan bahan bakar. Nah, oksigen, kebakaran terjadi jika api itu mengandung oksigen minimal dengan kandungan 16%. Dan yang kedua adanya sumber-sumber panas yang terdapat dalam energi kimia, energi mekanis, energi panas, energi listrik, kemudian energi nuklir. Dan bahan bakar itu sendiri yaitu ada 3, yaitu bahan bakar padat, cair, dan gas. Proses terjadinya api, jika bahan bakar tadi kan ada 3 ya anak-anak, ada bahan bakar padat, gas, dan cair ini ya jika benda itu terkena api maka
menyebabkan adanya titik nyala api. Kemudian udara jika mengandung oksigen yang cukup, seperti yang tadi kebakaran yang ada di kilang minyak, kebakaran hutan itu juga sangat terjadi jika adanya udara tadi ya mengandung oksigennya minimal lebih besar dari 15% itu, jadi akan menyebabkan kebakaran. Dan yang ketiga yaitu adanya panas ya, overheat tadi. Jadi jika sumber panasnya itu overheat, maka akan menyebabkan kebakaran. Jadi bahan bakar yang dipanaskan akan mengeluarkan uap, sedangkan uap itu sendiri bergabung dan menciptakan senyawa baru. Nah, senyawa baru itulah bergabung dengan oksigen dan menyala dan menimbulkan api. Nah, jadi ini pengertiannya, yaitu proses terjadinya api karena adanya reaksi kimia yang menghasilkan panas, cahaya dan berbagai hasil reaksi kimia lainnya. Reaksi kimia ini disebut dengan oksidasi yang merupakan proses di mana molekul oksigen bertemu dengan molekul lainnya dan saling melepaskan elektron sehingga terjadinya api. Selanjutnya yaitu oksigen dan pembakaran. Seperti yang saya jelaskan, api itu akan terjadi jika minimal mengandung oksigen sebesar 15%. Nah, kalau digambar 18% oksigen itu masih bisa tercukupi oleh kita. Namun jika di dalam kebakaran itu mengandung 15% oksigen, maka tidak bisa mendukung pembakaran atau respirasi. Maka apa yang terjadi? Yaitu menyebabkan kematian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sumber-sumber panas. Sumber-sumber panas, ada sumber panas dari listrik. Nah, ini seperti yang digambar, ada panas listrik yang ada di kabel-kabel. Nah, ini kabel itu merupakan konduktor ya teman-teman, konduktor. Jadi sangat rawan sekali jika konduktor bertemu dengan api dan akan menyebabkan kebakaran atau korsleting arus listrik. Nah, selanjutnya yaitu ada energi panas mekanis. Ini dari gesekan, waktu kita membuat api unggun misalnya, kemudian kompresi, terus energi panas kimia apa aja? Energi panas kimia dari proses pembakaran, kemudian pembakaran sampah juga bisa, dan proses pemanasan. Nah, kemudian ada juga energi panas nuklir dan matahari. Itu ada pemindahan panas. Di sini konsep kebakaran sebenarnya konsep kebakaran seperti yang kita sering lihat. Wah, kebakaran ya, kenapa ya kebakaran itu cepat langsung, jika kebakaran di satu tempat maka akan menjalar ke tempat yang lain. Lah, disinilah konsep keIPA-an, yaitu tentang pemindahan panas. Apa saja? Yaitu pemindahan panas radiasi, konduksi, dan konveksi. Jika radiasi, pemindahan panas yang disebabkan oleh adanya gas ya, dari perantara gas. Nah, di sini seperti udah ada di gambar, jadi bangunan satu ke bangunan yang lainnya. Misalkan rumah saya kebakaran, maka akan merembet ke rumah tetangga. Lah, itu karena adanya pemindahan panas radiasi. Kemudian pemindahan panas konduksi, yaitu karena adanya bangunan. Misalkan di dalam rumah ini, di dalam tempat ini yang saya tempati sekarang, di dalam bengkel ini, oh ada papan, kemudian ada kursi, ada meja, dan ada yang lainnya. Nah, ini merupakan bahan yang mudah terbakar, seperti kayu, kemudian plastik, itu bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi api tersebut sangat cepat untuk menyambar. Nah, yang selanjutnya yaitu pemindahan panas konveksi. Mungkin di dalam bengkel ini ada bensin, kemudian spiritus, dan kita menyalakan api untuk praktikum, kemudian menyambar spiritus itu tadi, maka bisa juga loh menyebabkan kebakaran. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama, jangan panik. Kemudian matikan peralatan listrik yang ada di sekitar kalian. Lindungi saluran pernafasan kalian dengan menutup hidung dengan tangan atau dengan benda lainnya, dan agar saluran pernafasan kita terhindar dari kepulan asap yang sangat lebat, yang sangat banyak, yang sangat pekat itu, dan untuk mengurangi sesak nafas. Nah, yang terakhir yaitu ikuti petunjuk dari petugas. Nah, jangan lupa
selalu sediakan di ruang-ruangan sekolah atau di rumah kalian, yaitu dengan ini, APAR. APAR itu apa? APAR yaitu alat pemadam kebakaran. Nah, kita tekan di sini, kemudian ini akan menghasilkan asap yang sangat banyak dan untuk mengurangi api yang ada di sekitar kita jika terjadi kebakaran. Maka dari itu kebakaran dapat dicegah dengan beberapa cara, namun harus didasari dari kesadaran kita sendiri. Seperti apa kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.